Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang akan memberikan sedikit penjelasan mengenai alat bantu pengendalian modern. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Jovan Daniko Pratama, dan rekan-rekan saya, Lydia Maulidia, Esti Stioningrum, Rizka Fitria, dan Tia Setianingsih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelum masuk ke materi, kami akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian. Pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia tersebut sudah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jenis-jenis dari alat bantu pengendalian terdiri dari 5, yaitu yang pertama, melakukan observasi. Kedua, mengadakan inspeksi secara langsung dan rutin. Ketiga, mengkaji laporan, baik secara lisan atau tertulis. Yang keempat, melakukan brainstorming dengan bawahan secara berkala. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja. Selanjutnya, ada beberapa teknik-teknik dalam pengendalian manajerial. Ada banyak teknik yang dapat membantu manajer agar pelaksanaan pengendalian menjadi lebih efektif. Dua teknik tersebut yang paling terkenal adalah yang pertama, manajemen dengan pengecualian atau manajemen by exception. Kedua, sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Teknik-teknik 1. Manajemen by exception atau kita singkat menjadi MBE. Manajemen by exception adalah suatu kemampuan dasar yang disediakan oleh sistem informatika yang berbasis komputer yang memikul sebagian tanggung jawab dalam pengendalian sistem fisik. Maka, waktu yang dimiliki manajer dapat digunakan secara efektif. Pada manajemen by exception, seorang manajer untuk dapat melakukan pengendalian atas bagian yang menjadi tanggung jawabnya harus didukung oleh tersedianya beberapa lampiran. Yang pertama, informasi mengenai apa yang telah dan sedang dicapai pada unit kerjanya. Yang kedua, standar kinerja yang dapat menunjukkan apa yang harus dicapai oleh unit kerjanya. Dari MBE, seorang manajer menentukan bahwa jumlah produksi susu Bantaril Good dalam sehari harus ada 50.000 bungkus sampai 75.000 bungkus. Karena suatu waktu di mana saat kapasitas tenaga kerja lebih banyak atau lembur, maka jumlah produksi susu Bantaril Good meningkat drastis menjadi 94.000 bungkus hari itu. Maka saatnya MBE beraksi. Manajer memikirkan dan mengambil keputusan yang harus dilakukan oleh kelebihan produksi. Keputusan yang dapat diambil antara lain yang pertama menyimpan sisa produksi susu bantal di gudang untuk persediaan stok. Yang kedua menjual kepada agen atau eceran terdekat dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir bisa mempromosikan untuk penjualan sebagai hadiah atau sampel. Teknik yang kedua, Management Information System atau MIS. Management Information System atau MIS adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya Transaction Processing System atau TPS. MIS menyajikan informasi yang detail, rangkuman informasi, dan informasi terpilih. Nah, contoh dari manajemen information system, sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Sistem informasi rumah sakit umumnya mencakup masalah klinikas atau media, pasien dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan di rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya, strategi pengendalian modern.
Yang pertama, just in time adalah suatu filosofi tepat waktu yang memusatkan pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya dalam organisasi. Yang kedua, total quality management adalah strategi manajemen yang ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses organisasi. Yang ketiga, corporate information management yaitu suatu proses untuk pembentukan strategi, merencanakan pasokan untuk informasi yang akan datang, memastikan patuh terhadap informasi perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, balance scorecard adalah sebuah kertas kerja yang digunakan untuk mengatur proyek yang dikerjakan, mengukur kinerja dari staf maupun tim, dan memberikan hasil kepada manajerial dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari materi alat bantu pengendalian modern yaitu pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia tersebut sudah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Alat bantu pengendalian modern ada beberapa teknik utamanya, yaitu manajemen by exception dan manajemen information system. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.